The Great Controversy, apakah itu dan apa hubungannya dengan kehidupan kita sekarang? Bagaimana sejarah ketika kita mempelajari awal mula dari dosa, lalu dengan berkembangnya kekristenan, dan sampai saat ini apa sebenarnya yang terjadi dalam pertentangan besar? Kita kan semua diperhadapkan dengan pilihan setiap hari. Kita setiap hari diperhadapkan dengan pilihan, mau yang baik, yang benar atau yang salah. Ini benar nggak? Ini salah nggak? Kenapa sampai kita ada kebingungan seperti itu? Kita harus memilih. Inilah pelajaran yang akan kita pelajari sepanjang 3 bulan ini. Selamat datang di Diskusi Sekolah Sabat, diskusi pembelajaran Alkitab yang mendalam untuk menguatkan iman kepercayaan kita kepada Tuhan. Senang sekali bisa terus menemani pemirsa di dalam pembelajaran Sekolah Sabat yang saat ini kita sudah masuk kepada pelajaran yang baru di triwulan kedua. Dan kita akan membahas satu tema yang sangat penting, yaitu pertentangan besar atau The Great Controversy. Pasti tidak asing di telinga kalian akan kata-kata The Great Controversy. Nah, sepanjang 3 bulan ke depan kita akan mempelajari tentang pertentangan besar. Apa itu dan bagaimana ini dapat mempengaruhi kehidupan kerohanian kita. Saat ini sudah hadir di studio, terima kasih sudah datang dan menemani kita untuk berdiskusi. Tentunya kita juga senang untuk menyapa teman-teman yang telah menuliskan di kolom komentar YouTube channel Diskusi Sekolah Sabat. Yang pertama, boleh saya minta Ade untuk yang membacakan. Baik, yang pertama dari Lardi Jais, katanya puji Tuhan untuk diskusinya, Tuhan memberkati kita semua. Amin. Amin. Lalu ada dari Orgenes Wali, maaf kalau saya salah menyebutkannya. Sangat baik pembahasannya para pelayan Tuhan. Terima kasih banyak ya. God bless you. Dan dari Alfred Mawuntu, Shalom from California, God bless. Amin, God bless. Selanjutnya Norman. Ini ada datang dari namanya Gelsel. Terima kasih Diskusi Sekolah Sabat, sangat mengerti penjelasannya. Tetap semangat melayani, terima kasih narasumber, amin. Lalu ada dari FRPI, amin, puji Tuhan, Trims untuk acara Diskusi Sekolah Sabat setiap minggu. Dan terakhir ada dari Joakim Guntamas, selamat mendengar diskusi Sekolah Sabat yang sangat membantu memahami firman Tuhan. Amin. Baik, kalau saya, amin, puji Tuhan, kata Willy Sui. Dia lanjutkan, terima kasih Diskusi Sekolah Sabat yang sangat membantu dalam pembelajaran kita semua. Salam kami dari Gereja SDA Ulu Dusun Sandakan, Sabah. Kemudian ada dari Timor Leste, Mario Varela. Amin. Feliz Sabado, Happy Sabat. Shalom dari Jemaat Dili. Terakhir, Medina Yenusi. Di pelajaran Sekolah Sabat ini ada beberapa pertanyaan pada hari Jumat. Susah dicerna, saya pelajari tapi belum mengerti. Pendeta tolong saya agar saya bisa mengerti. Nanti ada bagian-bagian untuk menjawab pertanyaan juga. Baik, terima kasih. Ini sepertinya pertama kita dapat komentar dari Timor Leste ya, puji Tuhan. Untuk teman-teman yang telah menyaksikan dari Timor Leste, dan kami mengundang dari daerah-daerah lainnya, silahkan absen di kolom komentar YouTube channel Diskusi Sekolah Sabat, sehingga kita akan bacakan dan kita tahu, oh ternyata banyak dari berbagai daerah yang menyaksikan Diskusi Sekolah Sabat kita. Dan untuk saudari atau saudara Medina Yenusi, jika ada yang belum dimengerti dari pelajaran Sekolah Sabat kita, kami memiliki ruang tanya jawab. Jadi silahkan tinggalkan di kolom komentar YouTube channel Diskusi Sekolah Sabat ataupun kontak kami melalui nomor call center Hope Channel Indonesia. Dan tentunya kami menawarkan buku Sekolah Sabat seperti yang saya pegang ini yang tipis, yang kita dapat pelajari bersama. Bagi saudara-saudara yang rindu untuk memiliki buku ini namun sulit mendapatkan akses kepada buku ini. Karena buku ini dibagikan secara gratis juga, secara cuma-cuma juga di jemaat masing-masing. Tapi bagi saudara-saudara yang susah untuk mendapatkan buku ini dan ingin belajar bersama dengan kami, karena ini topik yang menarik banget menurut saya. Jadi silahkan tanpa ragu-ragu segera untuk hubungi nomor call center Hope Channel Indonesia dan kami akan mengirimkan buku ini ke tempat Anda masing-masing secara cuma-cuma. The Great Controversy, apakah itu dan apa hubungannya dengan kehidupan kita sekarang? Bagaimana sejarah
ketika kita mempelajari awal mula dari dosa, lalu dengan berkembangnya kekristenan, dan sampai saat ini apa sebenarnya yang terjadi dalam pertentangan besar. Kita akan ikuti dalam Sekolah Sabat kita. Pertentangan besar. Tema sentral ini terbentang dalam seluruh isi kitab suci, mulai dari Kejadian hingga kitab Wahyu. Pertentangan besar dimulai di sorga, dengan pemberontakan Lucifer terhadap Tuhan, dan ketika Adam dan Hawa jatuh dalam tipuan setan, planet bumi menjadi terlibat. Kasih Allah dinyatakan di hadapan seluruh alam semesta. Ketika di Golgota, Kristus menyerahkan nyawanya untuk menebus umat manusia, dan kekalahan iblis telah dipastikan. Namun, peperangan terus berlanjut. Melalui sejarah dunia, kita melihat iblis berusaha menghancurkan umat Allah. Meskipun dia telah dengan kejam menganiaya gereja Kristus dan membantai jutaan orang, Allah selalu hadir untuk umatnya dan tidak pernah meninggalkan mereka. Mari kita jelajahi isu-isu utama, konflik Kristus dan iblis, dan melihat keberanian yang tak tergoyahkan dari orang-orang untuk mengikuti kebenaran kitab suci, gerakan reformasi atas dasar iman dan keselamatan oleh kasih karunia. Terang yang disingkapkan kepada para pendiri gereja sampai kepada peristiwa-peristiwa terakhir dalam pertentangan besar yang membawa kepada kemenangan akhir. Kasih Allah. Pelajaran pertama, perang di balik semua peperangan. Ayat hafalan kita terdapat di dalam Wahyu 12 ayat 7 dan 8. Maka timbullah peperangan di sorga. Mikael dan malaikat-malaikatnya berperang melawan naga itu, dan naga itu dibantu oleh malaikat-malaikatnya. Tetapi mereka tidak dapat bertahan, mereka tidak mendapat tempat lagi di sorga. Kita akan membuka diskusi kita dengan doa dibawakan oleh Ade. Baik, mari kita berdoa. Maha besar Bapa di surga, terima kasih untuk waktu yang Tuhan berikan saat ini untuk kami dapat berdiskusi. Bapa, kami manusia yang kekurangan hikmat. Biarlah ketika kami saat ini meminta hikmat, Engkau memberikannya bagi kami masing-masing, agar ketika kami berkata-kata, semua sesuai dengan kehendak-Mu Bapa, pelajaran ini boleh dimengerti dengan baik dan kami memahami apa yang Tuhan ingin kami ketahui melalui pelajaran sepanjang triwulan ini Bapa, dan kami boleh dimenangkan juga. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Terima kasih Ade. Nah, belajar mengenai ini kan judul baru ya, pertentangan besar, walaupun kita udah sering banget dengar The Great Controversy, ada movie-nya, ada filmnya, ada bukunya, kita punya buku Kemenangan Akhir. Tapi secara garis besar, pelajaran triwulan ini tentang apa, Pendeta Heski? Baik, terima kasih Yola dan teman-teman, saudara-saudara yang menyaksikan mengikuti kegiatan ini atau program ini. Sepanjang 3 bulan ke depan kita akan disuguhi satu pelajaran yang menarik. Bukan menariknya begini, karena ini adalah pelajaran yang sangat kita banget bahasa orang sekarang, kita banget karena ini mau menyentuh apa yang terjadi dengan kita setiap hari. Ini behind-nya, ini di belakangnya. Kita kan semua diperhadapkan dengan pilihan setiap hari. Kita setiap hari diperhadapkan dengan pilihan, mau yang baik, yang benar atau yang salah. Ini benar nggak? Ini salah nggak? Nah, ini pelajaran ini akan membawa kita kepada latar belakang kenapa sampai kita ada kebingungan seperti itu, kita harus memilih. Inilah pelajaran yang akan kita pelajari sepanjang 3 bulan ini, bagaimana pertentangan besar itu yang terjadi awalnya, bagaimana itu terjadi, solusinya, dan akhir dari pertentangan besar itu. Itu mungkin yang akan kita pelajari. Jadi pastikan kita pelajari bersama pelajaran ini. Iya, pastikan kita mengikuti seri pelajaran ini ya, karena sayang banget kalau misalnya sampai ketinggalan, ataupun kalau kita sampai nggak ngikutin salah satu dari bagian ini. Karena kayaknya ini ceritanya bersambung kan ya? Bersambung. Sama kayak kalau kita baca buku Kemenangan Akhir, itu nyambung antara satu cerita dengan cerita yang lain. Demikian juga dengan pelajaran Sekolah Sabat kita. Oke, di
Sahabat Petang, pelajaran pertama itu langsung ada satu pertanyaan yang sepertinya semua orang pasti akan bertanya seperti itu ya. Jika Allah begitu baik, mengapa dunia begitu jahat? Adek. Jika Allah begitu baik, kenapa dunia jahat? Jadi kita pertama sepakat bahwa Tuhan itu baik. Amin. Dan itu adalah karakter Tuhan sendiri. Tuhan adalah kasih, Tuhan adalah baik. Dan di Kejadian 1 dikatakan kalau apa yang Tuhan ciptakan adalah semuanya baik. Dia pandang baik. Jadi fakta pertama adalah Tuhan itu baik. Semua yang diciptakan baik. Lalu kenapa bisa menjadi dunia yang jahat? Ternyata kebaikan itu atau kasih itu Tuhan kasihnya sepaket. Sepaket dengan kebebasan memilih. Nah, aku nggak tahu mau mengatakan sayangnya atau puji Tuhannya diberikan paket kebebasan memilih. Karena disitulah kita diberikan kuasa untuk memilih yang jahat. Nah, ya, sebenarnya nggak langsung dibilang pilih yang jahat atau pilih yang baik, nggak. Tapi disitulah manusia dapat dinyatakan bahwa Tuhan itu benar-benar kasih sehingga dia tidak memaksakan bahwa manusia ini akan mengikuti apa yang Tuhan bilang. Kalau Tuhan mau yang nurut-nurut aja, Tuhan akan ciptakan robot yang tersistem ketika Tuhan bilang A, akan dilakukan A, B, dan lakukan B. Tapi itu bukanlah kasih yang sesungguhnya. Karena itulah Tuhan memberikan paket kebebasan memilih, dan itulah yang dilakukan oleh nenek moyang kita terdahulu. Dia memilikinya tetapi menggunakannya dengan salah. Akhirnya, ya singkat cerita, jadilah dunia seperti sekarang ini. Oke. Aku sebenarnya tapi menurut pandangan aku ya, kalau ditanya itu baik lalu mengapa dunia itu jahat, enggak sih, dunia itu nggak jahat. Dunia itu nggak jahat, dunia itu baik-baik saja gitu loh. Yang jahat emang dunianya kan enggak. Yang jahat adalah orang-orangnya, yang jahat adalah akibat dari dosa tersebut gitu loh. Sekali lagi, ini aku sukain juga sih, suka ada pernyataan yang bilang bahwa orang itu memilih untuk berdosa. Bukan dia dia jatuh dalam dosa karena itu pilihannya dia. Ada yang mungkin bilang bahwa ya saya kan berbuat jahat karena saya terpaksa karena keadaan, tapi kan tetap dia punya pilihan. Dia tetap punya pilihan. Itu tadi kata Kak Ade bahwa memang kebebasan memilih. Jadi kalau dibilang dunia jahat, enggak. Tapi pilihan kamu yang buat ini jadi jahat. Oke. Gitu. Neteski? Ya, pertanyaan Yola di bagian pembukaan Sahabat Petang ini, saya ingat pasti mungkin penulis Sekolah Sahabat ini ya, Marvin Lee, dia seorang yang banyak inspirasi juga dari sana. Pasti mungkin dia membaca atau dia istilah itu kan, if God is good, why is the world so bad? Itu ada buku ya, Benjamin Black, dia menulis itu untuk menjawab pertanyaan dari seorang rabi Yahudi yang sekolah di seminari theological, dan dia akhirnya ditahbiskan menjadi seorang rabi, Harold Kushner, yang dia anaknya mendapatkan satu penyakit yang dia sendiri tidak bisa mengetahui, dan bahkan dokter belakangan ada masalah dengan otaknya. Dia kan bertanya, why when bad things happen to good people? Benjamin ini berusaha menjawab pertanyaan dari Harold Kushner itu dari pandangan-pandangan yang sangat Yahudi, Jewish base-nya. Dan kalau lihat buku ini, kalau lihat pernyataannya sama sekali ya, sama persis. If God is good, why is the world so bad? Secara ringkas dia mau menyatakan bahwa ada pandangan-pandangan dari orang Yahudi ataupun orang-orang yang mempelajari tentang kekristenan dari basis Yahudi, ini nggak normal. Nggak normal. Kalau Tuhan itu baik, kenapa dunia ini buruk? Tapi kita punya pertanyaan itu pertanyaan itu menggema sepanjang kehidupan kita. Sepanjang kehidupan kita di dunia ini, pertanyaan itu menggema. Kenapa orang ini baik? Hal buruk terjadi padanya. Jawabannya secara sederhana, kita ada sekarang ini pada dunia yang sudah berdosa. Jadi kita tidak lagi menemukan yang baik di dalam dunia ini. Makanya perlu ada eksternal faktor yang membuat dunia ini akhirnya jadi baik. Tuhan itu sendiri. Dan ini pelajaran yang akan membuka mungkin ataupun menambah semangat kita bahwa dari luar dunia lah kebaikan itu akan muncul. Jadi by defaultnya sebenarnya kita berdosa, nggak ada yang baik, tapi
Tuhan yang memberikan dorongan untuk berbuat baik itu ya kepada manusia. Iya. Kenapa saya katakan begitu? Waktu dunia ini diciptakan, Adam dan Hawa adalah penguasa. Mazmur pasal 8 mengatakan kan, mengapa kamu memandang manusia itu hebat, bahkan selevel di bawah malaikat. Mereka berkuasa pada ikan di laut, burung di udara, binatang di padang. Itu mengartikan semua, itu dunia sebelum kejatuhan. Tetapi ketika manusia berdosa, kekuasaan atau ruler of the earth ini sudah bukan lagi kepada Adam dan Hawa. Itu diberikan kepada setan. Setan mengambil. Itu kan nyata ketika dia menawarkan kepada Tuhan Yesus di pencobaan di padang gurun. Coba lihat semua itu, akan kuberikan. Apa makna kata akan kuberikan? Dia merasa itu punya dia. Punyanya dia. Misalnya, Pendeta Heski, kalau pendeta bisa melakukan sesuatu, adik akan menawarkan bukunya. Itu memberikan. Itu artinya kepemilikan. Jadi dunia ini sudah menjadi miliknya dari setan ketika manusia berdosa. Dan inilah harus ada eksternal faktor dari luar yang harus memberikan kebaikan itu. Masih bisa nggak ada kebaikan di dunia? Masih bisa, selama kita menyadari eksistensi dari Tuhan itu. Baik, terima kasih pendeta. Nah, pelajaran kita hari Minggu perang di surga. Kita bisa lihat di dalam Alkitab ceritanya di Wahyu 12 ayat 7-9 yang tadi kita sudah bacakan di dalam ayat hafalan kita, ataupun juga di dalam Yehezkiel 28 ayat 12-15, Yesaya 14 ayat 12-14 ini menceritakan mengenai malaikat yang sudah jatuh, yaitu Lucifer. Nah, tentang perang di surga sendiri ini, bisakah pendeta jelaskan apa kata Alkitab tentang kapan itu terjadi, di mana, mengapa bisa sampai terjadi, siapa yang terlibat gitu pendeta? Ya, mari kita buka ayatnya ya. Ya. Tadi Yola sudah baca juga, kita boleh membaca Alkitab kita. Wahyu pasal, mungkin ada yang boleh membaca Wahyu pasal 12 ayat 7, dan kita akan lihat di mana menjawab pertanyaan Yola tadi. Wahyu 12 ayat 7-9, maka timbullah peperangan di sorga. Mikael dan malaikat-malaikatnya berperang melawan naga itu, dan naga itu dibantu oleh malaikat-malaikatnya. Tetapi mereka tidak dapat bertahan. Mereka tidak mendapat tempat lagi di sorga. Dan naga besar itu, si ular tua yang disebut iblis atau setan, yang menyesatkan seluruh dunia, dilemparkan ke bawah. Ia dilemparkan ke bumi bersama-sama dengan malaikat-malaikatnya. Oke, terima kasih adik. Jadi kita akan melihat apa yang terjadi. Kata pertama yang perlu kita perhatikan di sana itu terjadinya perang. Ya. Imajinasi atau gambaran yang kita tahu, pemikiran yang kita tahu tentang perang, fight ya, fight. Ada pedang ya, bunuh-bunuhan gitu. Walaupun di pelajaran sekolah sahabat katakan memang seperti itu. Ada mungkin faktor-faktor fisik di sana. Ketika itu dibuktikan ketika akhirnya dilemparkan. Itu dilemparkan. Kata war di sini ini agak sedikit menarik ketika kita pelajari kata war yang muncul di dalam Wahyu pasal 12 ayat 7. Itu lebih dari sekedar fisik. Battle yang secara fisik. Tetapi di sini ada permainan kata. Itu seni berdebat. Kata war itu datang dari kata polemos. Polemos itu lebih berarti kita berperang, argumen, ideologi. Ataupun dari kata polemos ini muncul bahasa Indonesia apa yang dekat-dekat dengan itu, polemos? Polemik. Polemik itu nggak terjadi secara fisik. Terjadi polemik, misalnya dulu zaman COVID ya. Polemik yang muncul itu adalah jangan dulu vaksin. Vaksin masih begini. Itu polemik. Polemik yang terjadi juga di dunia sekarang ini banyak ya, banyak. Soal apa saja? Perbedaan pendapat. Jadi polemik atau perang di sini dalam artian yang terjadi di surga itu tidak terjadi bunuh-bunuhan. Tidak ada laporan Alkitab yang mengatakan bahwa sekian mati. Hanya dikatakan dilemparkan. Kata dilemparkan juga ini boleh berarti misalnya kita berempat di sini. Saya boleh dilemparkan keluar. Tidak dalam artian Hope Channel melempar saya, tidak. Posisi saya tidak di sini lagi. Saya dipindahkan.
Yola dipindahkan, Norman dipindahkan, lalu kita bertukar tempat. Jadi lebih dari sekedar fisik, dan itu sampai terjadi sekarang. Sampai terjadi sampai hari ini. Bahwa setan itu memainkan pikiran kita. Terjadi kebingungan. Benar atau salah, ini baik atau benar, atau tidak baik. Ini benar atau salah, ini oke atau enggak. Jadi itulah yang dimainkan. Di dalam Taman Eden, itu terjadi. Tidak secara fisik juga. Iya. Tetapi bagaimana dia memainkan pikiran dari Hawa. Itu pertama. Jadi perang di sini, ada fisik di sana, kelihatan ada kata-kata fisik dilemparkan. Tetapi itu lebih berarti posisi mereka yang diambil, tidak lagi mereka di sana. Kemudian perang di sana adalah permainan siapa yang lebih pintar membujuk. Jadi kalau ada di sini yang jago membujuk walaupun dia salah, itu jangan heran, itu warisan dari Lobbying ya? Dari dia itu. Jadi kemudian siapa yang terlibat? Alkitab dengan jelas mengatakan bahwa ini melibatkan naga itu, dan naga itu dibantu malaikat-malaikatnya. Ke depan kita akan pelajari itu siapa dia. Kemudian Mikael ini hanya 5 kali kemunculan di Alkitab. 3 dalam perjanjian lama, 2 dalam perjanjian baru. Itu Mikael itu lebih merujuk kepada, ini kan permainan kata. Mikael itu siapa itu? Mikael itu, mi itu pertanyaan ya. Who? K itu seperti. L itu Tuhan. Who is like God? Siapa yang seperti Tuhan? Atau siapa itu Tuhan? Itu lebih merujuk kepada Yesus itu sendiri. Tuhan Yesus itu sendiri. Jadi siapa yang terlibat? Yesus sana terlibat. Anak, kembali, kata ini juga memainkan peranan bahwa Yesus itu sudah eksis sebelumnya. Daripada penciptaan dunia ini, dia sudah eksis dan tidak ada yang dapat menggambarkan bagaimana dia eksis. Jadi itu salah satu hal yang menguatkan. Kemudian pertanyaan, di mana ya? Di surga. Bagaimana itu terjadi? Terjadinya apa tadi? Saya suka kata dari adik tadi untuk menggambarkan perbedaan pendapat, memberikan pendapat. Tuhan itu nggak adil dan sebagainya. Kan di gereja sekarang mungkin banyak yang seperti itu, memberikan polemik walaupun tidak berdarah. Waduh. Tidak berdarah, Tidak tetapi berdarah, tidak terpecah. fisik, tapi terpecah. Oke. Nah, kalau gitu, pelajaran apa yang bisa kita ambil dari peperangan di surga ini terkait dengan peperangan pribadi kita melawan kejahatan? Adek. Peperangan di surga. Aku tadi pengen nambahin juga bahwa kan tadi pendeta bicara soal ketika itu sudah terjadi. Kenapa sebelumnya itu terjadi adalah karena dia punya pertanyaan dalam dirinya, si Lucifer. Kenapa ya? Kenapa ya Tuhan yang disembah? Kenapa aku enggak? Why-nya ini, why? Kenapa ya? Mungkin orang selalu ya mencoba untuk ayo banyakin kenapanya supaya kita lebih pintar, supaya kita tahu. Tapi kenapanya si Lucifer ini, kenapa yang meragukan Tuhan dan dia simpan-simpan dan itu membawa dia kepada satu keraguan yang lebih besar kepada Tuhan, akhirnya benar-benar memberontak kepada Tuhan. Dan aku yakin ini nggak terjadi cuma sehari 2 hari. Betul. Ya pendeta ya. Prosesnya. Mungkin bertahun-tahun, beribu-ribu tahun Tuhan Alkitab nggak bilang sih, tapi itu pelajaran yang aku lihat adalah keraguan-raguan yang disimpan-simpan, yang dikasih makan, yang dipelihara, akhirnya benar-benar ragu gitu. Jadinya benar-benar memberontak kepada Tuhan. Jadi kejahatan besar itu bukan terjadi karena tiba-tiba, tapi karena kejahatan kecil yang dipelihara. Itu satu pelajaran yang aku dapat. Terus satu juga pelajarannya bahwa Tuhan itu sebenarnya Tuhan yang sabar. Jadi Lucifer ini tidak serta-merta dilempar, tapi diberikan kesempatan kedua sebenarnya. Bahkan dikatakan dibujuk-bujuk oleh malaikat yang lain untuk bertobat, diarahkan, tetapi dia menolak. Jadi satu, bahwa jangan simpan keraguan-raguan, dosa kecil bisa membawa menjadi dosa besar. Yang kedua adalah Tuhan adalah Tuhan yang sabar. Norman? Kayaknya udah cocok sama Kade ya. Udah diborong semua sama Kade. Tapi kalau ditanya apakah ada satu pelajaran, aku dapat 2. Yang pertama adalah ketika mempertanyakan sesuatu, atau contohnya kita mau bertanyakan kenapa Allah begini, kenapa Allah begitu, yang Lucifer lakukan, dia kan soto ya. Dia main pikir sendiri, main kesimpulan sendiri. Selalu merujuk pada kasih Allah, selalu merujuk kepada apa yang telah Allah perbuat. Cari tahu terlebih dahulu, lalu kalau bahasa orang HR-nya itu check and recheck.
Selalu cek and recheck. Kadang apa yang kita pikirkan begitu kita cek and recheck, ternyata beda dari apa yang kita pikirkan. Tidak seburuk itu, atau mungkin malah dapat penjelasan yang lebih baik. Lalu yang kedua tadi, ego sih, masalah ego. Ego itu tidak bisa diberi makan. Kadang kita menganggap bahwa, saya besar nih, saya bisa segalanya, tapi begitu salah dan dihempaskan, akhirnya malu sendiri gitu kan. Akhirnya sadar bahwa iya memang salah. Jadi hati-hati dengan ego sih. Oke. Pendeta? Ya, pelajaran ini mau mengingatkan, yang saya dapat ya, pelajaran ini mengingatkan saya untuk mengambil pelajaran bahwa kita nggak bisa loh dengan kehebatan kita. Bahkan memilih sesuatu pun mengandalkan kehebatan kita. Kurang apa Lucifer itu? Ya, tempatnya next to kepada tempat kediamannya Tuhan. Ya, dekat sekali. Itu kalau baca kata dekat yang dikutip barusan Ade itu, dia nggak ada lagi yang dengan kealahan itu. Bukan hanya itu, dia diberikan kemampuan-kemampuan yang extraordinary dibandingkan ciptaan yang lain, makhluk yang lain. Dia pintar, hikmat. Yesaya pasal 14 kalau nggak keliru ya, kita 14 apa 12? Boleh. 14 ya. Yesaya 14 itu mulai ayat 12. Yesaya 12 sampai 14. Ya. Sedikit tentang gambarannya dia ya. Baca. Boleh. Wah, engkau sudah jatuh dari langit, hai bintang timur, putra fajar. Engkau sudah dipecahkan dan jatuh ke bumi, hai yang mengalahkan bangsa-bangsa. Engkau yang tadinya berkata dalam hatimu, aku hendak naik ke langit, aku hendak mendirikan tahtaku mengatasi bintang-bintang Allah, dan aku hendak duduk di atas bukit pertemuan jauh di sebelah utara. Aku hendak mengatasi ketinggian awan-awan, hendak menyamai yang maha tinggi. Jadi tadi dia sudah bertanya mengapa yang lain disembah dia enggak. Jadi pertanyaan ini kalau saya bahaya dengan istilah the me monster, me itu aku. Monster keakuan. Dia ini, Lucifer ini. Yeskiel 28, saya ambil waktu sedikit, Yeskiel 28 kan mengatakan seperti itu. Misalnya ayat 13. Engkau di taman Allah penuh segala batu permata yang berharga. 28 ayat 13. Yaspis merah, krisopas, krisolit, krisopras, yaspis, lasurit, batu darah, dan malakit. Kalau kita pelajari batu-batu ini kalau dalam konteks bait suci ini ada di mana? Digunakan oleh siapa? Imam besar. Imam besar bidadari. Ya, lihat tempatnya Lucifer ini. Imam besar, di tempatnya imam besar. Tempat tatahannya dibuat dari emas, gambaran. Kuberikan tempatmu dekat kerub. Kerub itu hanya ada di bilik yang maha suci. Engkau tak bercela di dalam tingkah lakumu, dengan engkau sombong karena kecantikanmu. Jadi dia punya 4 hal paling tidak. Fisiknya oke. Hikmat, kebijaksanaan dia punya. Kekayaan punya dia, dia punya tempat di Tuhan, dan dia punya kepintaran. Hati-hati dengan semuanya itu. Pencapaian-pencapaian kita bisa pergi kepada, gantinya kita membawa orang kepada pencipta, kita akan memuliakan ciptaan. Amin. Terima kasih pendeta dan teman-teman untuk pelajaran-pelajaran yang telah diambil. Kita akan melanjutkan diskusi kita setelah yang satu ini. Tidak ada penjelasan logis mengapa Lucifer, makhluk yang sempurna itu, memiliki akar atau bibit kecemburuan dalam hatinya, dan dia membiarkan itu terus-menerus di dalam hatinya sehingga terjadi peperangan di surga, dan peperangan ini merambat akhirnya ke bumi ketika planet bumi menjadi terlibat. Nah, mungkin apakah ada referensi apakah dari Alkitab atau komentar Alkitab atau dari tulisan lainnya mengenai kapan dan mengapa Tuhan menciptakan bumi, dan mengapa Tuhan membiarkan Lucifer ada di bumi waktu untuk mencobai Adam dan Hawa, manusia yang pertama. Ade. Waduh, berat nih. Kapan dan mengapa Tuhan menciptakan dulu kali ya. Kalau kapan, setahu aku kan kita selalu menyebutkan 6.000 tahun yang lalu, 6.000 tahun. Tapi aku lupa sebenarnya itu tertulis apa enggak di buku yang aku bacakah atau di Alkitabkah, setahu aku kayak gitu. Dan kenapa Tuhan menciptakan, aku juga hampir bingung kenapa. Tapi aku menemukan beberapa ayat yang mungkin bisa menggambarkan kenapa Tuhan menciptakan. Ada di Roma 11 ayat 36,
Ibrani 2 ayat 10, Kolose 1 ayat 16. Yang mana yang mau dibaca ya? Oke. Satu aja deh, Roma 11 ayat 36. Sebab segala sesuatu adalah dari Dia dan oleh Dia dan kepada Dia, bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Dan kalau kita baca ayat-ayat yang aku sebutkan tadi juga, intinya adalah untuk kemuliaan Tuhan. Jadi kenapa Tuhan menciptakan? Untuk kemuliaan Tuhan. Kenapa Tuhan ciptakan manusia? Untuk kemuliaan Tuhan. Itulah awalnya yang aku tahu ya. Dan mengapa Tuhan membiarkan Lucifer? Apakah dalam bayangan aku, apakah emang supaya ngetes doang ya, bahwa manusia, membuktikan bahwa manusia ini benar-benar punya pilihan? Tapi kalau di pelajaran kita dikatakan Tuhan menaruh pohon itu untuk menyatakan bahwa memang mereka punya pilihan. Iya. Jadi kalau misalnya contoh kita puasa, kita nggak cuma diem di kamar yang nggak ada makanan ya, tapi kita beraktivitas seperti biasa, bahwa kita punya pilihan untuk makan atau nggak makan. Itulah kebebasan memilih yang sesungguhnya. Nggak ngelarang orang di depan kita gitu. Tapi secara lengkap kenapa Lucifer dibiarkan, mungkin yang lain bisa menjawab. Oke. Kenapa Norman? Agak seharusnya bebannya ke pendeta Hezki sih, juga saya seharusnya. Pendapatnya Norman dulu. Iya, ini menarik karena tadi yang udah sahabat kita sudah jelaskan dan Kak Ade juga sudah jelaskan bahwa ada ketika pohon itu ditanam di tengah, ada kebebasan memilih. Sayangnya ketika Lucifer dibuang, aku ngerti sih, sasaran yang paling empuk adalah bumi gitu loh, planet bumi, Adam dan Hawa. Selain mereka masih baru, mereka menurut sama Tuhan, yang mau diserang gini, Lucifer atau setan tidak akan pernah bisa akan lebih senang untuk menyerang orang-orang yang menurut sama Tuhan. Karena dia mau coba untuk patahkan logika, tuh kan, Tuhan tuh gini, tuh kan, Tuhan tuh gitu. Jadi ketika Lucifer datang untuk menggoda Adam dan Hawa, itu balik lagi, Tuhan tidak intervensi karena itu kebebasan memilih gitu loh. Tuhan intervensi ketika Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa, mereka memilih untuk tanda kutip memberontak ya, karena salah satunya karena godaan setan, itu baru intervensi Tuhan hadir di sana. Karena sekali lagi taman itu kan taman suci. Ketika tamannya tidak lagi suci, ya harus keluar gitu loh. Ini persis sama yang dilakukan oleh setan sebelumnya kan. Ketika tempat surga yang suci itu sudah hampir dikotori oleh si Lucifer, maka Lucifer harus dibuang. Itu juga kejadian sama Adam dan Hawa. Lagi-lagi, ini kebebasan memilih. Kita nggak pernah tahu kenapa Tuhan membiarkan itu terjadi, tapi yang pasti kebebasan memilih ini yang Tuhan berikan kepada Adam dan Hawa ini mau menunjukkan bahwa saya nggak otoriter, kan kamu yang memilih. Saya berikan kamu kebaikan, saya berikan kamu hal-hal yang baik, kamu tahu saya baik, ya seharusnya kamu jangan memilih itu, gitu loh. Gitu. Dan tapi ini juga sih yang jadi eksploitasi terbesar setan terhadap Allah ya ini. Dari kebebasan memilih ini, setan coba eksploitasi. Padahal yang kita tahu bahwa ya itu adalah salah satu bagaimana kuasa Allah bekerja. Dan logis ya kalau di pikiran saya ketika dikatakan kenapa Tuhan nggak langsung melenyapkan setan gitu pada saat itu juga. Kalau gitu malaikat-malaikat yang lain akan bisa mengatakan, oh benar ternyata apa yang Lucifer bilang kalau Tuhan itu kejam, Tuhan itu otoriter gitu. Jadi kenapa itu Lucifer tidak dilenyapkan pada saat dia jatuh dalam dosa itu adalah karena itu. Tapi di satu sisi juga kenapa diberikan kesempatan lah istilahnya kepada Adam dan Hawa, karena sebenarnya mereka mereka memang memilih untuk memakan buah pengetahuan yang dilarang Tuhan, tapi kan mereka awalnya digoda atau ditipu lah istilahnya sama. Ada triggernya ya? Ada triggernya gitu. Mereka ditipu sama setan, mereka istilahnya ketipu. Oke, saya memang berdosa, tapi saya bukan asalnya karena pengen gitu. Kalau polos pula itu kan. Kalau Lucifer kan memang asalnya dia pengen, maksudnya dia ada bibit kecemburuan di dalam hatinya dan dia pelihara terus, akhirnya dia ya memutuskan untuk memberontak, sedangkan manusia itu mereka ketipu. Nah, kalau dari pendeta? Pertama, bumi waktu diciptakan kan Tuhan bilang dalam ayat 31, Kejadian pasal 1 bahwa Tuhan melihat segala yang dijadikannya itu sungguh amat baik. Amat baik di sini sempurna. Tidak ada kekotoran dalam hal ini dosa. Jadi mau menunjukkan bahwa sebelum ada pemberontakan itu, Lucifer di sana itu sudah jadi
Jadi Taman Eden dalam hari ini yang menjadi pusat dari bumi diciptakan, alam semesta ini yang ada, itu boleh menunjukkan bahwa oke, dia sudah eksis terlebih dahulu. Soal dia berada di sana, mungkin referensi yang lain di dalam Alkitab yang boleh kita gunakan, Lukas pasal 10 ayatnya yang ke-18. Lukas pasal 10 ayatnya yang ke-18. Ya, mungkin ada yang bisa membaca. Ini yang sering kali digunakan. Kenapa dia ada di bumi? Lukas pasal 10 ayat yang ke-18. Lalu kata Yesus kepada mereka, aku melihat iblis jatuh seperti kilat dari langit. Nah, ini mau menunjukkan bahwa memang kejatuhan dia jatuh dari langit kemana? Bumi ini adalah tempat yang kata ke langit itu jatuh menunjukkan dari posisi yang di atas kepada posisi yang di bawah, itu namanya jatuh. Nah, bumi ini bukanlah tempat tinggalnya Tuhan. Bumi ini bukanlah tempat sehebat-hebatnya dia. Kalau kita pelajari, langit pertama itu kan atmosfer ya. Di mana kita bisa menghirup udara, burung-burung terbang waktu Tuhan menciptakan. Kalau langit kedua itu adalah kita bisa melihat benda-benda penerang. Matahari, bulan, bintang di sana. Kemudian langit ketiga itulah takhta Allah. Seperti itu. Jadi turun ke bawah. Di tempat di mana atmosfer bagi seorang yang sudah jatuh, orang yang tidak lagi mendapatkan akses kepada takhta Tuhan. Walaupun demikian, Lucifer ini masih memiliki akses untuk mengunjungi planet-planet yang lain. Di dalam Ayub kan kita bisa tahu cerita bahwa setan datang bolak-balik. Itu bukan surga. Itu terjadi, komentar yang lain mengatakan itu terjadi di bahagian ciptaan yang lain. Karena dia sudah tidak akan pernah kembali ke surga di tempat di mana Tuhan itu berada. Jadi kita tidak mendapatkan record atau laporan yang lain kenapa harus di bumi. Saya hanya pakai Lukas pasal 10 ayat 18. Dan mungkin juga kalau berpikir secara kita bahasa kita sekarang, oh itu yang terbaru kok. Kita tes dia di sana bisa aja. Bukan hanya jadi cobaan juga bagi Lucifer. Lucifer tidak lagi mendapatkan pencobaan. Dia tidak lagi mendapatkan kesempatan untuk kembali. Tidak, karena waktu itu sudah ada waktu dia di surga. Berulang kali Tuhan memunjuk dia. Pertanyaan terakhir kan, Tuhan tidak serta-merta mengganti dia dengan orang yang lain, tidak serta-merta membinasakan dia. Disitulah justru panjang sabarnya Tuhan. Kebaikan karakternya Tuhan itu nyata. Saya tidak menyinggung lagi yang sudah dikatakan oleh Adek soal pohon yang ada di Taman Eden itu. Terima kasih pendeta untuk penjelasannya. Sekarang kalau kita melihat dosa itu kan sebenarnya apa sih? Maksudnya ketika dia masuk di dalam masuk kepada Lucifer, awalnya kita tahu bahwa itu ya, jadi keakuan dari Lucifer. Tapi ketika dia masuk kepada Adam dan Hawa, orang-orang bilang kayak itu kan cuma masalah makan buah gitu. Kenapa sekarang efek dari dosa itu bisa benar-benar kita melihat dunia yang penuh dengan begitu banyak kejahatan yang kita nggak bisa bayangin pun, orang tua sama anak, apa yang orang tua lakukan ke anak yang kita nggak bisa bayangin, itu terjadi loh sekarang gitu. Segitu kejamnya gitu efek dari dosa itu. Adik. Iya sih, karena kalau kita ngomongin dosa awal, orang suka bilang, memang ada juga tulisannya mengatakan itu selera ya, betapa pentingnya selera. Tetapi sebelum selera itu sebenarnya aku melihat ada satu dosa, yaitu meragukan otoritas Tuhan, meragukan Tuhan gitu. Jadi ketika dia mulai berpikir mendengarkan kata-kata setan, dia udah mulai benar ya, jangan-jangan gitu kan. Itu adalah dosa yang aku lihat asal mula sebelum si selera itu menang gitu. Jadi keraguan-raguan. Dan kalau ngomongin apa itu dosa kita tahu dia kita katakan pelanggaran hukum Allah. Dosa itu intinya adalah melanggar atau mengambil posisi berseberangan dengan Allah. Jadi posisinya adalah Tuhan dan bukan Tuhan. Jadi ketika kita memilih dosa itu adalah bukan pihak Tuhan. Dan karena kita tahu Tuhan adalah pencipta, Tuhan adalah sumber kehidupan yang tadinya nggak ada kehidupan, jadi ada kehidupan, itulah Tuhan. Sehingga ketika memilih berseberangan dengan Tuhan, meragukan Tuhan, artinya kita berseberangan dengan sumber kehidupan.
Kalau tidak hidup berarti mati. Itulah makanya sejak dosa ada, yang tadinya Tuhan rencanakan manusia bisa hidup selama-lamanya, pada akhirnya akan mati. Yang tadinya bunga indah, mekar, akhirnya ada duri dan akhirnya akan mati. Semuanya akan berakhir pada kematian karena berseberangan dengan Tuhan. Jadi ketika berdosa itu bukan masalah selera saja. Ya memang pada nanti akan bercabang ya. Kita akan bicara soal selera, pilihan-pilihan kecil. Tetapi yang paling pertama adalah kita memilih untuk berseberangan dengan Tuhan yang adalah sumber kehidupan, sehingga kita tidak memiliki kehidupan itu. Oke. Norman. Masih masalah dosa nih ya. Orang kalau bilang kan cuma makan buah, iya benar, tapi kan intinya kan bukan makan buah, itu intinya adalah disobey atau ketidakpenurutan orang tersebut. Ini saya udah bilang sebelumnya, hal yang paling diincar oleh, kalau bahasa Prancisnya simbolis ya, hal yang paling diincar oleh simbolis ini terhadap manusia adalah ketidakpenurutan kita kepada Allah. Dan dia hanya bisa masuk atau bisa memancarkan atau bisa merenggut kita ke dalam dosa ya ketika kita tidak menurut dengan Allah. Tadi Kak Ade juga udah bilang bahwa dosa itu adalah berseberangan dengan Allah. Dosa itu tidak menurut dengan Allah, tidak menaati perintah Tuhan. Sekarang pertanyaannya adalah ketika kita tahu hal tersebut, setan kan dengan 1001 cara dia bisa coba goda gitu ya. Satu Adam dan Hawa. Jadi jangan pernah pikir, teman-teman jangan juga cuma berpikir setan goda gitu. Enggak. Setan tuh rapat loh. Ketika dia mau goda Adam dan Hawa, dia rapat dengan angels-nya, dengan malaikat-malaikatnya. Jadi hati-hati, penurutan dengan Allah itu penting. Dosa itu nggak cuma sekedar makan buah, tapi ada makna lebih besar lagi di sana bahwa penurutan. Oke. Pendeta? Setan tidak mengubah polanya. Bagaimana dia lakukan di surga, itu juga yang dia lakukan. Dia lanjutkan perang yang dia lakukan di surga di Taman Eden. Kalau kita perhatikan Kejadian pasal 3, ayat 1-6 ya, itu manusia itu dalam dosa itu awalnya. Dia memulai dengan satu insinuasi gitu, atau sindiran. Dia bilang begini sama Hawa, emang Tuhan ngomong begitu? Bahwa kamu akan mati? Enggak kok, kamu nggak akan mati. Sebenarnya Tuhan tahu kalau kamu makan itu, kamu akan jadi sama seperti dia. Itu yang diomongin oleh setan kembali, itulah keahliannya dia. Jadi kalau ada orang-orang muda yang silat lidahnya keren ya, itu nggak perlu dipelajari, itu sudah terjadi. Itu warisan. Itu warisan dari dia. Dia mulai dengan, emang Tuhan ngomong begitu? Dan dia state kan, di ayat selanjutnya, ya memang Tuhan bilang, Hawa bilang, jangan kamu makan atau raba buah itu, nanti kamu mati. Oh enggak kok. Saya mencoba mengekspresikan mungkin pembicaraan. Enggak kok, enggak mau mati. Nah, kalau datang pertanyaan, apakah memang Hawa dan Adam dalam hal ini tahu yang benar dan yang jahat sebelum mereka makan buah? Dia tahu yang benar aja. Mereka tahu sebenarnya ini yang benar. Kalau yang jahat itu yang kalau tidak melakukan itu. Jadi justru dengan memakan buah itu, kita jadi bingung. Saya mau baca satu, coba kita pergi ke Kejadian pasal 3. Ini akibat dari Hawa. Ayat 22 ya, ayat 22. Ayat 22 dia bilang begini kan. Berfirmanlah Tuhan Allah, sesungguhnya manusia itu telah, apa artinya telah, menjadi seperti salah satu dari kita, tahu yang baik dan yang jahat. Maka sekarang jangan sampai ia mengulurkan tangannya. Jadi mereka sudah tahu, sama seperti Tuhan tahu mana yang baik, mana yang jahat. Makanya jangan sampai. Apa artinya jangan sampai? Mereka sudah tahu sebelum makan buah itu. Terjemahan bahasa Inggris mungkin. And the Lord said, behold, the man is become as one of us to know God and evil. And now, lest he put for his hand. Terjemahan yang lain mungkin net. And the Lord God said, now, since that the man has become like one of us, knowing good and evil, he must not be allowed to stretch. Jadi jangan sampai dia makan buah itu ataupun mengulurkan. Kenapa? Dia sudah tahu mana yang baik dan yang jahat terlebih dahulu dalam ayat ini. Kalau kita permainan kata. Ada seorang namanya Zak Dukan. Saya mendapat buku ini. Dia katakan seperti ini. In this text, God is
is saying that before he took the fruit, sebelum dia ambil buah itu, man was or has been quote unquote like God concerning the knowledge of good and evil. Jadi sudah tahu. As long as man did not disobey God, he knew. Selama dia menurut sama Tuhan, dia akan tahu. Kan sekarang kita diwarisi itu. Akibat dari dosa Adam dan Hawa, sampai sekarang bahkan kita masih bingung, ayat ini benar atau enggak. Itulah yang diwariskan oleh Adam dan Hawa, akibat dari setan. Kemudian dilanjutkan. As soon as Adam and Eve sinned, evil and good were confused. Itu kata Zakdukan dalam buku Ecclesiastes, All is Vanity. Ada seorang penulis Kristen yang lain, Ellen White juga, dia menulis dalam buku Education. Dia bilang seperti ini, man lost all because he chose to listen to the deceiver rather than to him who is truth, who alone has understanding. By mingling of evil with good, his mind had become confused. His mental and spiritual powers benumbed. No longer could he appreciate the good that God has so freely bestowed. Jadi, setelah dia makan buah itu, setelah dia mengulurkan tangan, dia jadi confused. Bahkan sampai hari ini. Jadi sebenarnya kalau dia tidak makan buah itu, dia akan tetap sama seperti sebelumnya. Seperti Tuhan. Tahu mana yang baik dan mana yang tidak baik. Kejadian pasal 22. Oke. Saya pernah dengar juga pendeta mengenai ayat ini yang dikatakan bahwa kamu akan tahu mana yang baik dan yang jahat. Itu artinya bisa menentukan bagi dirinya sendiri yang mana yang baik dan mana yang jahat. Jadi bukan hanya tahu, sekedar tahu, tapi saya mau menjadi penentu. Saya mau menjadi penentu, oh yang ini baik gitu. Buat saya, bagi saya ini baik gitu. Dan ini juga merupakan warisan ya bagi kita sampai sekarang yang kita diberikan kebebasan memilih, betul, kita mungkin terkadang bingung, betul, bahkan oke, saya karena saya nggak punya uang, karena saya membutuhkannya, maka saya mencuri, contohnya. Itu dianggap sebagai hal yang baik gitu, karena sebagai satu yang benar, karena ya kan memang saya tidak punya, karena keadaan saya harus seperti itu. Tetapi juga bukan hanya kita bingung, tetapi kita seperti mau menentukan, seperti mau menjadi Allah yang menentukan bahwa ini baik, ini benar menurut saya. Jadi itu merupakan tambahan dari pelajaran kita. Teman-teman jangan kemana-mana, kita akan lanjutkan setelah yang satu ini. Puji Tuhan, manusia tidak dibiarkan sendiri. Bahwa kasih menemukan jalan, bahwa kita diberikan, atau manusia pertama Adam dan Hawa diberikan janji keselamatan. Dan itu digenapi oleh kematian Kristus di kayu salib. Mungkin pertanyaannya adalah bagaimana Kristus menjawab tuduhan iblis di kayu salib. Norman. Berat sekali pertanyaannya. Selama ini kan yang dituduhkan setan adalah Allah itu tidak kasih. Allah itu Allah yang kejam, Allah itu Allah yang pemerintahannya otoriter segala macam. Tapi ketika dia mau mengorbankan anaknya yang tunggal, yaitu Yesus gitu ya, yang dimana setan juga sangat benci dengan Yesus, mengingat bahwa apa yang sebelumnya terjadi, ketika Yesus mati di kayu salib, itu menandakan bahwa Allah pun mengorbankan anaknya gitu, mengorbankan anaknya sendiri itu untuk menyelamatkan umat manusia yang kalau kita pikir sebenarnya umat manusia ini nggak perlu diselamatkan, orang kepala batu semua kok isinya kan, bandel semua kan isinya. Tapi dia dia merelakan anaknya mati di kayu salib, dan itu menjawab keraguan orang bahwa oh ternyata Allah selama ini saking kasihnya dia sampai anaknya sendiri dikorbankan. Kalau mungkin ada yang mentok nggak kepikiran sampai sana. Aku coba kasih ilustrasi yang lebih mudah. Ketika ada seorang nabi di Alkitab gitu ya, dia harus mengorbankan putranya, lalu ketika pisaunya sudah mau hampir kena anaknya, Allah bilang berhenti. Maka Allah sediakan penggantinya. Ada domba yang tersangkut kan waktu itu ceritanya. Nah, hal yang serupa terjadi pada masalah ketika Yesus menjawab tuduhan ini, bahwa segitu sayangnya Allah, segitu cintanya Allah sama kita, ini jawaban saya yang selama ini kamu ragukan atas
pernyataan setan ya ini jawabannya. Dengan kematian di kayu salib dengan Yesus menyerahkan nyawanya. Kalau sudah sampai sini kita tidak menghargai bahwa ya Yesus sampai mati gitu, sampai ada orang mati demi kita, tanda tanya kamu sebenarnya nih dia ada di pihak mana? Ini udah sampai nyawa yang dikorbankan. Oke, jadi salib itu menjawab tuduhan iblis bahwa Allah itu nggak kasih ya, sampai bahkan sampai dirinya sendiri yang harus mati karena untuk membuktikan bahwa Allah itu kasih. Ada lagi, Adek? Ada. Mau nambahin kalau tadi soal Tuhan itu kasih, satu lagi sebenarnya selain kasih, kita jangan cuma lihat Tuhan kasih, tapi Tuhan juga adil. Karena kalau dia nggak adil, cuman kasih doang, semua orang yang berdosa dia akan tetap tarik kembali, udah ayo nggak apa-apa masuk ke surga gitu kan. Tapi Tuhan juga adil, sehingga memang harus ada yang mati ketika ada dosa. Tapi itulah menunjukkan kasihnya itu yang mati bukan manusia itu sendiri, tapi anaknya yaitu Yesus. Jadi pertama dia menjawab bahwa Tuhan itu benar kasih, Tuhan itu benar adil, sehingga tidak melakukan kecurangan. Dan yang ikut pun setelah Yesus mati nggak semuanya manusia serta-merta jadi masuk surga gitu. Tapi siapa yang mau menerima Yesus? Ya, lebih panjang lagi, siapa yang mau hidup seperti Yesus? Dan Yesus juga menggenapi bahwa hukum Tuhan itu mungkin dilakukan. Jadi dia bisa hidup tanpa dosa. Dan ada harapan untuk manusia yang berdosa ini, walaupun berdosa, kita masih punya harapan untuk kehidupan kekal dengan adanya Yesus. Dan ketika kalau itu tidak dilakukan, setan juga bisa bilang, kok aku diusir, mereka enggak gitu kan. Jadi Yesus adalah kasih dan Yesus itu juga adalah adil. Itu kayaknya. Oke. Dari kematian Kristus ini, pendeta, apa yang kita bisa tarik mengenai pertentangan besar? Karena kita belajar tentang Great Controversy kan. Ya, dalam seni drama di Yunani ada istilah off scene dan on scene. Off scene itu di belakang layar, ataupun yang on scene itu di depan panggung lah, di panggung. Seringkali yang kita lihat di panggung itu adalah ekspresi dari yang tidak terlihat. Off scene ya, yang tidak terlihat. Apa yang ditampilkan di salib itu adalah ekspresi dari yang tidak terlihat di salib. Apa yang tidak terlihat di salib? Yang dilihat di salib yang merupakan pengekspresian dari yang tidak terlihat. Kita kan tidak dapat lagi akses kepada Tuhan secara langsung. Makanya oleh sebab itu kita perlu media untuk mengenal Dia. Siapa Dia? Bagaimana Dia? Apakah benar Dia kejam sesuai dengan tuduhan setan? Apakah benar Dia tidak adil sesuai tuduhan setan? Apakah benar Dia tidak penuh kasih sesuai tuduhan setan? Itu kan yang terjadi di belakang layar sebelumnya. Salib menggugurkan semuanya itu. Yang dituduhkan oleh setan bahwa Dia tidak adil, jahat, kejam, tidak pengasih, itu terbantahkan di depan panggung. Yang menjadi tontonan alam semesta. Bahwa Tuhan itu adil. Keadilan Tuhan di mana? Oh, harus ada kematian sebagai konsekuensi dari pelanggaran manusia atas dosa. Di mana kasihnya? Karena Dia mengasihi, walaupun kepada oknum benda planet terkecil mungkin yang kecil di antara alam semesta ini, itu kasih. Kemudian Dia penuh, apakah Dia kejam? Dia kejam terhadap dosa. Dan akibat-akibatnya, Dia mengasihi orang yang berdosa. Bahkan kepada Lucifer, di awal pembicaraan kita di segmen keberapa tadi, Tuhan bahkan memberikan kesempatan kepada Lucifer waktu ada di surga. Bahkan di dalam literatur referensi yang lain mengatakan, dia itu tergugah loh hatinya pada saat seluruh penghuni surga memanggil nama Tuhan. Mereka ada ibadah di sana, mereka sujud, dia bahkan ada, yang saya lakukan ini salah kayaknya. Yang saya lakukan ini salah, tapi enggak. Dia terus memupuk. Jadi itu terbantah. Yang terlihat di salib itu adalah sesungguhnya apa yang terjadi di belakang salib. Yang terjadi di belakang layar itu, yaitu bahwa Tuhan itu kasih, Tuhan itu adil, dan Tuhan itu penuh dengan kebaikan. Itu yang saya lihat dari gambaran dari salib. Oke. Nah, ini menjadi satu pertanyaan yang penting. Kita seringkali merasakan luar biasa pemberian
pengorbanan Yesus ini bagi diri kita kalau kita lagi ngebahas hal-hal rohani gitu kan. Jadi kita menghargai, oke, kita menghargai. Tapi kadang kita juga sering lupa gitu. Apalagi ketika kita dihadapkan satu pilihan, suatu yang enak, yang kita pengen, sama sesuatu yang benar contohnya gitu. Betul. Kita lupa bahwa pilihlah yang benar karena pemberian Yesus Kristus itu udah luar biasa loh gitu. Tapi jadi malahan kita berpikir untuk milih yang enak, yang kita pengen aja gitu. Sebenarnya gimana sih caranya kita bisa menghargai pemberian itu gitu? Kayak kalau misalnya Ade atau Norman atau pendeta pernah nggak punya pengalaman dikasih sesuatu yang sangat berharga dan akhirnya berpikir terus gimana caranya untuk menjaga gitu pemberian itu, Ade? Kalau aku pemberian, aku orangnya mungkin karena bukan love language-nya bukan gift gitu ya. Bingung kapan aku dikasih, mungkin nggak tahu diri juga ya, jadi sampai lupa gitu pemberian orang. Tapi yang aku ingat adalah ada yang ngasih aku barang di ulang tahun dengan dia bukan orang yang berkelebihan gitu. Jadi begitu waktu aku ulang tahun dia beliin sesuatu yang aku rasa juga nggak murah. Aku langsung ngerasa ini tuh kayak lebih berharga gitu. Kayak aku kayak lebih ngerawat, terus lebih segan sama orang itu. Aku ngelihat bahwa orang ini bener-bener nih mau ngasihin duitnya yang kurang itu buat aku hadiah ulang tahun aku. Jadi aku rawat itu sih efeknya, aku jadi rawat dan aku jadi segan sama orang itu. Jadi kayak pengen lakuin hal yang sama dia. Norman? Biasanya kalau dapat hadiah gitu ya atau diberikan sesuatu gitu, entah itu karena ulang tahun dan pencapaian atau hal lainnya atau occasion lainnya, ya aku jaga barang sih, maksudnya beruntungnya aku tipikal orang yang bisa menjaga barang dengan awet ya. Jadi aku jaga barangnya dalam artian ya itu tadi kayak kata Adik, dibersihkan, diperhatikan. Kadang kalau akan orang rumah mau pakai itu barang, nggak boleh, nggak boleh. Itu izin dulu sama saya, aku suka bilang gitu. Cuman ya gitu, balik lagi, ketika itu barangnya lecet atau barangnya rusak dikit, itu rasa bersalah kali ya. Aduh, mati gue, ini barang kan dari si ini barang dari ini istimewa gitu. Jadi ketika dapat barang atau pemberian dari seseorang, seharusnya ada rasa kayak, oh ini sesuatu hal yang istimewa yang diberikan, dipercayakan pada kita menjaga gitu loh. Kita menjaga sebagaimana orang ini telah menyerahkan pemberian ini kepada kita. Oke. Kalau pendeta, gimana caranya pendeta supaya kita nggak lupa sama pemberian Yesus Kristus itu yang begitu luar biasa, begitu besar, tapi kita sering lupa loh. Iya ya, pelajaran triwulan sebelumnya juga kan menceritakan, buku Mazmur menceritakan bagaimana ya kita harus ingat ya hal-hal sebelumnya, bahkan harus di-refresh. Kalau kita memiliki hubungan yang intim dengan Tuhan, kita pasti kalau kita mendapatkan sesuatu kita rawat ya. Kadang-kadang kan kita begitu, ambil aja, itu aku beli kok, nggak apa-apa. Tapi yang itu jangan diambil ya, itu dikasih ini. Iya, kan biasa begitu kan, nggak apa-apa, itu beli sendiri. Mungkin waktu beli itu juga emosional atau apa ya, ambil aja lah gitu. Ya kan biasa begitu kan orang, kalau ini jangan ya, yang ini jangan. Ini saya tahu sejarahnya, saya punya relasi dengan dia. Jadi kita bangun relasi. Kita bangun relasi dengan yang memberi itu. Memberi apa? Lucifer jatuh di situ kan. Dia jatuh di tidak memiliki hubungan yang akrab, intimasi dengan penciptanya, walaupun dia sudah diberikan tempat yang bagus, posisi pekerjaan yang bagus, kekayaan, kepintaran, ketampanan, dan sebagai kecantikan, tapi dia lebih fokus kepada pemberian. Kita seringkali jatuh karena berfokus kepada pemberian, lupa membangun relasi dengan giver itu. Oke. Nah, waktu kita singkat nih, tapi ada satu yang penting untuk kita bahas, pendeta. Karena banyak orang Kristen yang berhenti pada salib aja gitu. Jadi ketika Yesus disalib, itu yang paling disalib lalu bangkit naik ke surga, itu klimaksnya gitu. Padahal pelajaran kita dan di Alkitab juga menunjukkan bahwa kita harusnya nggak berhenti di situ, karena ketika Yesus naik ke surga, dia menjadi imam besar kita, dia jadi pengantara kita. Sebenarnya apa sih maksudnya Yesus sebagai imam besar kita? Boleh berikan penjelasan, pendeta? Ya, salib itu
bukan akhir dari sejarah dunia ini. Tapi itu boleh dibilang salah satu sentral dari bagaimana sejarah dunia ini akan diakhiri. Persoalan satu selesai disalib, yaitu tadi manusia yang sepertinya tidak ada harapan untuk hidup setelah manusia jatuh dalam dosa. Itu ada di sana. Dengan memandang kepada salib, kita akan mendapatkan keselamatan. Yohanes 3 ayat 16 dan sebagainya. Namun selama kita belum ada pada puncak dari akhir sejarah dunia ini, kita semua punya potensi untuk hilang, sama seperti Lucifer. Itulah sebabnya Tuhan masih tetap menghitung-hitung, mempertimbangkan kehidupan kita. Makanya peran selanjutnya dari Tuhan itu adalah sebagai hakim. Bukan hanya berarti kita setelah selesai menerima pengorbanan di Yesus di kayu salib, that's all, finish kehidupan kita. Enggak, kita masih struggle dengan kehidupan sehari-hari kita. Kita masih diperhadapkan dengan pilihan, di mana pilihan itu yang telah membuat manusia-manusia sebelumnya jatuh. Nah, peran dari imam besar kita itu, selain dia melihat kesiapan kita, dia itu juga adalah fungsinya pengantara kita. Ingat peran imam ya dalam upacara di dalam bait suci, dia mengantarai orang Israel dengan Tuhan. Jadi kita yang tadinya hilang akses bertemu dengan Tuhan, sebagaimana Adam dan Hawa, sekarang ada imam besar. Dia itu sebagai penghubung. Dia itu sebagai jalan. Yohanes 14 ayat 6, akulah jalan kebenaran dan hidup. Nggak ada orang yang datang kepada Bapa kalau enggak lewat aku, kecuali lewat aku. Jadi inilah sebenarnya kita, mungkin kita harus coba cara pikir, kalau berbicara penghakiman, Tuhan sebagai hakim atau Tuhan sebagai imam besar, kita punya patokan, kita punya pikiran hal-hal yang jelek, hal-hal yang menakutkan. Justru imam besar di sini adalah imam besar yang benar-benar merasakan siapa kita, merasakan perjuangan kita. Ibrani kan katakan, tapi kita memiliki imam besar yang turut merasakan. Dia dicobai hanya tidak berbuat dosa. Jadi gantinya itu hal yang menakutkan. Tuh, ada yang memperhatikan kita, ada yang memperhatikan kita. Dia sebagai hakim dan imam. Kita ambil posisi yang positif dari imam besar itu adalah dia sebagai penolong kita di dalam konteks pertentangan besar ini. Oke. Nah, waktu kita tinggal sedikit, tapi mungkin kita bisa minta kepada teman-teman yang di sini untuk memberikan kesimpulan mengenai pelajaran kita, terlebih hubungannya dengan pertentangan besar atau great controversy. Silakan Adit. Kalau dari aku ngomongin pertentangan besar ini, sebelum kita mungkin kita diawali dengan pertentangan besar di surga tadi, sebenarnya efeknya sangat besar dalam kehidupan kita sehari-hari. Tadi pendeta sudah sempat singgung bahwa kita dihadapkan pada pertentangan-pertentangan untuk dapat memilih, membuat pilihan setiap harinya. Mulai kita bangun tidur aja milih dulu, mau berdoa dulu, apa lihat handphone dulu, apa-apa gitu. Ketika makan kita punya pilihan. Tadi ada buku menu, kita mau milih yang mana nih? Itu adalah semuanya ada pertentangan dalam hati. Kita tahu ketika kita milih yang lebih baik yang mana nih, gitu kan. Jadi dan kita nggak bisa memilih untuk diri kita sendiri, karena kita akan menjadi seperti Hawa ketika kita memilih dengan diri kita sendiri. Jadi saya perlu hikmat dari Tuhan untuk memilih. Jadi saya rindu untuk setiap hari berdoa meminta hikmat dalam setiap pilihan-pilihan hidup yang terkecil. Norman. Iya. Baik lagi sih, ini adalah masalah pilihan tadi seperti kata Kade. Ini masalah pilihan. Ketika kita memilih sesuatu, kita juga sudah dikasih tahu mana yang baik dan mana yang benar. Ini kembali lagi kepada diri kita mau pilih yang mana. Tapi bagi saya pribadi, untuk setelah memilih, kan eksekusi kedua adalah untuk menjalankan pilihan tersebut. Maka dari situlah kita minta kepada Tuhan, Tuhan bantu saya untuk bisa menjalankan pilihan yang saya terapkan. Jika memang kita memilih untuk bersama dengan Allah, dan memang itu tujuan kita, maka mintalah pertolongan Tuhan. Kita nggak bisa jalan sendiri. Sangat susah untuk jalan sendiri, sangat susah untuk mengalahkan diri sendiri. Lucifer jalan sendiri, dia akhirnya jatuh. Apalagi kita. Gitu. Jadi ya, kita tahu pilih yang mana, kita memilih untuk bersama dengan Allah, kita lakukan, dan minta Allah untuk menolong kita. Pendeta? Ya, pelajaran ini yang peperangan di balik perang yang tersembunyi, yang membuat Hawa dan Adam juga itu jatuh oleh karena mereka meragukan Tuhan. Meragukan firman Tuhan. Kalau mereka firm dengan perkataan Tuhan, kita akan bisa menghadapi segala sesuatu. Itu juga yang sudah dibuktikan oleh Yesus kan. It is written. It is written.
it is written. Kalau satu kali kita meragukan perkataan Tuhan, satu kali kita meragukan Tuhan, itu adalah kesempatan bagi setan untuk masuk dengan segala macam pemutaran-pemutaran pikiran, ide-ide yang ada, yang berseliweran di luar sana. Sebagai orang muda terlebih ya, ada banyak ide-ide yang bisa memutar pikiran kita daripada percaya kepada Tuhan. Baik, terima kasih Pendeta Ade dan juga Norman. Saat ini kita akan masuk di dalam sesi tanya jawab. Bagi teman-teman yang memiliki pertanyaan mengenai pembicaraan kita atau diskusi pelajaran kita kali ini. Saya tahu waktunya sangat singkat untuk mengcover semua, tapi saya percaya juga bahwa Roh Kudus telah menuntun saudara-saudara untuk mendapatkan pelajaran-pelajaran apa, pelajaran yang penting dalam pelajaran pekan ini. Dan jika masih ada pertanyaan, silahkan tinggalkan di kolom komentar YouTube channel Diskusi Sekolah Sabat dan kita akan membahasnya. Saat ini kita masuk dalam sesi tanya jawab bersama dengan Pendeta Tulalesi. Shalom Pendeta. Shalom Nova. Nah Pendeta, walaupun sekarang kita sudah masuk ke pelajaran triwulan yang baru, tapi di sini ada beberapa pertanyaan dari pemirsa terkait Kitab Mazmur nih, ya Bapak ya Pendeta ya. Baik, jadi di episode kali ini pertanyaan pertama datang dari Kumala Waromikai Gere. Pertanyaannya demikian, bagaimana kalau mengaku dosa tapi tidak meninggalkan dosa? Apakah ini Tuhan berkenan? Silakan Pendeta. Baik, terima kasih. Terima kasih untuk pemirsa Hope Channel, secara khusus Kumala Waromikai Gere ya, yang sudah bertanya pada saat ini. Jadi gimana nih, ngakui dosa tapi nggak tinggalkan dosa. Jadi mari kita lihat bagaimana Daud ya mengaku dosanya dan menyesal ya. Coba kita lihat di dalam Mazmur 51 ayat 7. Atau mari kita lihat. Atau ayat 9 mungkin ya terjemahan baru. Coba boleh dibaca. Mazmur 51 ayat 9. Bersihkanlah aku daripada dosaku dengan hisop, maka aku menjadi tahir. Basuhlah aku, maka aku menjadi lebih putih dari salju. Itu lihat. Jadi Raja Daud memohon untuk dibersihkan hatinya. Karena dosa telah mengotori dirinya, merusak dia. Jadi dia tolong untuk dibersihkan. Karena dia menyadari dosa-dosanya ya. Secara khusus ketika dia menghampiri Betseba ya, ditegur oleh Nabi Nathan, dia menyatakan, aduh saya sudah salah. Tolong bersihkan hati saya yang berdosa ini. Sucikan dan bersihkan saya. Coba Mazmur 24 ayat 3-4. Nova boleh baca? Ya. Mazmur 24 ayat 3 dan 4. Ya. Siapakah yang boleh naik ke atas gunung Tuhan? Siapakah yang boleh berdiri di tempatnya yang kudus? Orang yang bersih tangannya dan murni hatinya, yang tidak menyerahkan dirinya kepada penipuan dan yang tidak bersumpah palsu. Iya, jadi kalau sudah akui dosa, sebagaimana Daud mengakui dia punya dosa dan minta tolong dibersihkan, jadi Tuhan berkenan kepada orang yang memang menjaga itu tetap bersih. Ya. Jadi nggak mengaku lalu buat lagi, enggak dong. Kotorin lagi berarti kan. Iya betul. Jadi kan siapakah ditanyakan di dalam ayat 3 dan 4 ini, siapakah yang boleh naik ke gunung Tuhan? Artinya siapa yang boleh datang kepada Tuhan, dekat dengan Tuhan. Tuhan inginkan orang yang seperti apa? Dikatakan bahwa orang yang bersih tangannya dan murni hatinya. Dibersih tangannya atau kelakuannya. Ya, tangan itu adalah lambang untuk bekerja. Jadi kelakuannya, tindakannya bersih. Lalu murni hatinya berarti orang yang sudah diampuni Tuhan, disucikan Tuhan dari segala dosa dan pelanggarannya. Coba kita lihat lagi, saya akan baca ya. Di dalam 2 Timotius 2 ayat 19. Tetapi dasar yang diletakkan Allah itu teguh dan materainya ialah Tuhan mengenal siapa kepunyaannya. Dan setiap orang yang menyebut namanya hendaklah meninggalkan kejahatan. Jadi setelah mengakui dosa, tinggalkan dosa. Itu yang Tuhan minta. Dan Tuhan menyatakan bahwa umatnya seperti itu. Jadi kalau kita berbuat dosa dan kita mengaku kepada Allah, kita minta untuk sebagaimana Daud minta bersihkan hati kita. Karena kan 1:9, jika kalau kamu mengaku dosamu, maka ia adalah setia dan adil. Ia akan mengampuni dan menyucikan. Jadi bukan hanya diampuni dosanya, tapi hatinya dibasuhkan. Sebagaimana Daud memohon untuk pembasuhan hati. Jadi kalau sudah dibasuh, dibersihkan, itulah orang-orang yang Tuhan inginkan. Jangan lagi melakukannya. Betul. Terima kasih. Betul. Terima kasih banyak Pendeta. Jawaban yang sangat jelas sekali ya. Kita boleh ke pertanyaan kedua ya Pendeta ya. Pertanyaan yang kedua datang dari Bryce Alberto Beat. Ada suatu aliran baru yang namanya Zion Kids. Mereka menggunakan Mazmur 122, mengajak banyak orang untuk turut mendoakan Yerusalem
agar dapat berkat. Bahkan ada pemikiran daripada harus banyak berkorban untuk kemerdekaan mereka, ada cara singkat supaya cepat merdeka, yaitu doakan Yerusalem. Pertanyaannya, adakah dampak bagi kita sekarang untuk mendoakan kota Yerusalem ini? Baik, terima kasih. Ya, Pendeta. Terima kasih Kanova, terima kasih juga Bryce. Ini Alberto ya, namanya sama dengan saya. Alberto Beat. Nah, baik, terima kasih pertanyaannya. Jadi Mazmur 122. Jadi ada orang mendoakan Yerusalem, yang namanya katanya Zion Kids ya. Jadi dia doakan Yerusalem untuk kemakmuran Yerusalem. Diambil dari Mazmur 122. Coba kita lihat Mazmur 122. Secara khusus di ayat yang ke-6 ya. Ayat yang ke-6 bunyinya. Ya. Silakan Kanova. Ya. Mazmur 122 ayat 6, berdoalah untuk kesejahteraan Yerusalem, biarlah orang-orang yang mencintaimu mendapat sentosa. Nah, kenapa pemazmur dan kitab suci banyak yang berbicara tentang Yerusalem untuk didoakan, untuk kesejahteraannya? Coba di ayat yang ke-9. Ayat yang ke-9. Kenapa? Alasannya di ayat yang ke-9. Oleh karena rumah Tuhan Allah kita, aku hendak mencari kebaikan bagimu. Iya, Yerusalem tempat bait suci Tuhan berada. Nah ya kan? Jadi di sanalah bait suci, di sanalah tanda kehadiran Allah. Jadi diharapkan bahwa Yerusalem akan menjadi baik oleh karena Allah hadir di sana sehingga seluruh dunia boleh mengenal Allah. Itu maksud Tuhan. Nah, apa sih maksud Tuhan dalam mendirikan bait suci ya di muka bumi ini? Ini perintah pertama kali diberikan kepada Nabi Musa. Ya, kita boleh lihat di dalam Keluaran pasal 25 ayat 8. Boleh Kanova baca Keluaran 25 ayat 8. Keluaran 25 ayat yang ke-8. Dan mereka harus membuat tempat kudus bagiku, supaya aku akan diam di tengah-tengah mereka. Itu dia. Kenapa Allah menyuruh mendirikan tempat kudus, kemah suci, bait suci bagi bangsa, bagi manusia, secara khusus bagi bangsa Israel pada saat itu ya, untuk aku diam di tengah-tengah kamu, untuk aku beserta kamu. Ya, nah. Ini kan semua apa yang terjadi di Bait Suci Nova dan juga seluruh pemirsa Hope Channel Indonesia. Jadi semua yang terjadi di Bait Suci adalah gambaran daripada Yesus Kristus itu sendiri. Ya. Termasuk Bait Sucinya itu sendiri. Mari kita lihat di dalam Matius coba kita lihat ya Matius 1 ayat 23. Matius 1 ayat 23. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Itu dia ya. Jadi kemah suci ya, kemah suci suruh buat supaya aku diam di tengah-tengah kamu ya, supaya aku diam di tengah-tengah kamu katanya itu kan. Jadi Yesus sendiri adalah Immanuel. Immanuel itu apa katanya? Allah beserta kita, Allah menyertai beserta kita. Allah menyertai kita ya. Jadi dikatakan sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Ya. Jadi itu Nova. Jadi Allah yang menyertai kita adalah Yesus Kristus. Dialah kemah suci, dialah gambaran di mana Allah diam bersama-sama. Jadi kemah suci itu adalah gambaran daripada Yesus Kristus, ya. Itulah gambaran daripada Yesus Kristus di mana dialah bait suci itu sendiri, ya. Dialah bait suci itu sendiri. Sehingga bagi kita saat sekarang ini, kalau gambaran daripada Yerusalem itu adalah menggambarkan pekerjaan Tuhan di mana Yesus ditinggikan dan dimuliakan. Ya, Yesus ditinggikan dan dimuliakan, itulah Yerusalem. Di mana juga gambaran daripada kalau Allah tinggal di dalam diri seseorang, atau Yesus tinggal dalam diri seseorang, atau menyertai seseorang, berarti dia adalah umat Tuhan. Jadi Yerusalem juga gambaran daripada umat Tuhan. Dan kita juga akan tinggal, menurut Alkitab, di dalam kitab Wahyu, bahwa kita akan tinggal di Yerusalem yang baru. Yerusalem yang baru berarti dulu kota Yerusalem kan sudah, artinya bait Allah kan sudah tidak ada lagi di kota Yerusalem. Iya. Gambarannya sudah dipenuhi di dalam diri Yesus Kristus. Jadi nanti kita akan tinggal di kota suci Yerusalem, itu juga di mana Yesus hadir di sana bersama dengan kita. Jadi gambaran Yerusalem adalah tentang kehadiran Allah di atas muka bumi ini, itu sudah digenapkan di dalam kehadiran Yesus Kristus bagi kita. Sehingga dengan demikian, untuk mendoakan Yerusalem dalam konteks kekristenan adalah mendoakan pertumbuhan penyebaran Injil anugerah ini agar Yesus dapat dimuliakan di mana-mana. Itu konteksnya. Tapi untuk mendoakan kota, mari kita lihat Yeremia 29 ayat 7. Boleh tolong dibaca?
Yeremia 29 ayat 7. Ayat 7. Usahakanlah kesejahteraan kota kemana kamu akan kubuang, dan berdoalah untuk kota itu kepada Tuhan, sebab kesejahteraannya adalah kesejahteraanmu. Iya. Jadi bukan hanya Yerusalem yang kan kalau Yerusalem yang sekarang ada di Israel sana dengan penolakan mereka terhadap Yesus, sehingga artinya bukan lagi menjadi sebuah kota di mana bait Allah ada, tapi kalau di sana juga ada orang-orang yang menyembah Kristus, itu juga adalah Allah di sana. Di mana saja orang-orang yang memohon untuk kehadiran Allah dalam dirinya dan Allah disembah di sana, itu adalah Yerusalem bagi kita saat sekarang. Itulah umat Allah. Itu adalah kumpulan umat Allah. Dan umat Allah di mana saja tinggal, di mana saja kota dia tinggal, untuk tolong doakan kota tersebut. Jadi sekarang seperti kita sekarang ada yang di kota Jakarta, ada yang tinggal di Bekasi, ada yang tinggal di mana saja, doakan kota tersebut untuk kesejahteraan kota tersebut, sehingga itu juga menjadi kesejahteraan kita, supaya kita juga boleh terus menyebarkan Injil Kristus. Betul, jadi Yerusalem yang dimaksud adalah sudah bukan satu tempat tersendiri ya Pendeta, tapi semua tempat kita berada. Baik, terima kasih banyak Pendeta untuk jawaban-jawaban yang sudah diberikan. Dan bagi pemirsa, teman-teman sekalian yang memiliki pertanyaan terkait pelajaran kita di Triwulan ini, pertentangan besar, boleh meninggalkan pertanyaan Anda di kolom komentar YouTube channel ataupun langsung kirim pesan Anda ke call center Hope Channel Indonesia dan kami akan menjawabnya. Terima kasih banyak, kita kembali ke studio. Kita akan menutup diskusi kita dengan doa dibawakan oleh Pendeta Hezki. Mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, terima kasih ya Tuhan, Engkau sudah menyertai diskusi Sekolah Sahabat kami pada saat ini. Biarlah ini boleh menjadi berkat bagi kami semua yang mengikuti program ini. Kami perlu untuk selalu bergantung, bersandar, berharap kepada Tuhan, supaya kami boleh luput dari kebingungan-kebingungan yang telah ditawarkan dan yang ada di dunia ini. Pimpin kami semua selanjutnya, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Terima kasih yang sudah berdiskusi bersama. Lucifer tahu pengetahuan tentang Allah. Dan melalui pelajaran ini kita juga sudah tahu. Tapi yang tidak Lucifer lakukan adalah memilih untuk berada di pihak Tuhan. Maka marilah kita melalui pengetahuan yang kita telah pelajari pekan ini, kita memilih untuk berada di pihak Tuhan. Kita akan bertemu di episode selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati.